Ini merupakan akidah yang rusak zaman rahmatullah yang dipertontonkan sebagian ormas yang mengaku NKRI Pancasila yang paling toleran. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang intoleran. Ini bukan sikap seorang mukmin. Karena sikap seorang mukmin itu tegas, lugas, jelas. Mereka wala kepada orang-orang beriman, cinta kepada orang beriman, cinta kepada kebaikan, dan mereka berlepas diri. Mereka berlepas diri dari kekufuran dan tokoh-tokoh kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'am bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kabar gembira bagi ikhwan dan akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan atau tahun 2025 bersama dengan ana Al-Faqir Muhammad Malik Al-Athari. Cukup dengan budget 150 juta saja, insyaallah taala kita bisa melaksanakan ibadah haji. Dan jangan lupa, seat ini sangat terbatas. Jadi ana buka seat ini sangat terbatas. Jadi bagi antum ikhwan dan akhwat sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan, segera daftar mumpun seat masih ada. Dan antum bisa daftar atau bertanya di nomor yang saya sudah cantumkan di bawah ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ibadah haji dan rukun Islam yang kelima tahun depan 2025. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Kata mereka adalah orang atau ormas yang paling NKRI. Kata mereka adalah ormas Islam yang paling Pancasila. Kata mereka adalah ormas Islam yang paling toleran. Saking tolerannya mereka kemudian menjaga gereja. Saking toleran mereka sangat antusias, sangat suka, sangat senang, bahkan loyal. Cium tangannya Paulus ketika Paulus datang dan mereka sambut. Namun sungguh sangat menyedihkan dan mengiris hati kaum muslimin ketika ada pengajian sunnah mereka cekal. Dan sungguh perbuatan zindiq dan munafik ketika ada masjid sunnah, masjid Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas kaum muslimin yang ingin dibangun di Bogor sana, masjidnya Ustaz Yazid rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami, mereka kemudian demo di depan pembangunan masjid tersebut. Sungguh sangat memalukan apa yang mereka lakukan. Taib jamaah rahmatullah. Sering saya sampaikan kepada jamaah ketika saya mengisi kajian, kalau kalian tidak bisa menjadi muslim yang baik 100%, minimal kalian jangan menjadi manusia sindik, manusia-manusia munafik yang menampakkan keislaman namun ingin menghancurkan akidah-akidah kaum muslimin, ingin merusak sunnah Nabi SAW. Dan nampak zaman rahmatullah apa yang mereka lakukan selama ini. Ketika perang berkecamuk di Palestina, mereka justru datang ke presiden Yahudi. Wallahu alam, apakah mereka memberikan dukungan moral, dukungan semangat, dukungan keberpihakan kalau mereka berada di sisi Yahudi dan tidak berada di sisi Palestina. Ente muslim atau bukan? Taib. Kalau dikatakan Paulus ini adalah orang yang bijak, Paulus ini kita harus contoh dalam sikap bagaimana hidup sederhana dan tanda kutip dan sebagainya, tanyakan kepada Paulus. Bagaimana kaum muslimin yang ada di India? Tanyakan kepada Paulus bagaimana kebebasan beragama kaum muslimin yang ada di Eropa, yang ada di Italia. Tanyakan kepada Paulus bagaimana kaum muslimin yang ada di Palestina. Seharusnya Paulus berkuar-kuar, berteriak kepada orang Yahudi, hentikan kebijakan pembunuhan secara keji di Palestina. Seharusnya dia sangat berteriak. Tapi kenapa zaman rahmatullah? Karena kita tahu Paulus memiliki misi ketika dia menjelajahi dunia ini. Dan misinya tidak lain adalah misionaris. Baik. Allah katakan dalam firman-Nya, dan ini adalah merupakan ketegasan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kaum muslimin, hati-hati. Jangan kalian wala, cinta, menyanjung, tondong kepada orang-orang Yahudi dan Nasara sementara kalian benci kepada kaum muslimin. Ini tidak boleh. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasara itu wali. Orang-orang yang dijadikan sebagai teladan, pemimpin, orang yang kalian contohi, teladani. A'udzubillah. Kemudian Allah katakan, "Wa may yatawallahu minkum", siapa saja di antara kalian yang wala kepada mereka, fa innahu minkum, karena sesungguhnya mereka termasuk orang tersebut. Hati-hati. Ini bukan perkara ringan, perkara sepele. Mencium tangan si Paulus
Bahkan kemudian seolah-olah tangan Paulus membaptis kepala kalian, menyanjung dia, kemudian seolah-olah kalian mencintai apa yang dia lakukan dalam bentuk hidup sederhana. Hati-hati. Ini mungkin di antara perkara yang bisa membuat keimanan Anda terancam. Bagaimana mungkin kita mencintai loyalitas, menyanjung orang yang Allah murkai, orang yang Allah hinakan, orang yang Allah benci, orang yang kata Allah Jalla Jalla dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana mungkin kita sangat mencintai, loyal, menyukai, merindukan, mengagumkan orang-orang yang Allah katakan mereka adalah seburuk-buruk manusia. Mereka kekal di dalam neraka. Orang yang Allah benci, orang yang Allah murkai. Bagaimana kita mungkin seorang mukmin menganggap diri kita sebagai seorang mukmin tetapi loyal, cinta, menyanjung, mengagumkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sementara ada ustaz sunnah yang mengajarkan tauhid, kalian benci, kalian intimidasi, kalian cekal, kalian bubarkan kajiannya. Allahu Akbar. Dari mana sikap seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dengan memiliki wala dan bara yang terbalik? Yang seharusnya wala kepada cinta kepada orang beriman, benci kepada orang kafir. Kenapa dibalik? Membenci orang beriman, orang yang bertauhid, menegakkan sunnah, sementara orang kafir itu dibela, kemudian disanjung, kemudian dipuja-puji. Allahu Akbar. Bahkan ya sungguh sangat miris apa yang dikatakan oleh imam besarnya Masjid Istiqlal, bahwasanya Masjid Istiqlal ini bukan milik satu kelompok saja, tetapi ini adalah milik orang yang beragama. Ini bahaya ngawur ini. Menampakkan kebodohan di atas kebodohan, jahil murakkab. Bagaimana mungkin ente mengatakan masjid adalah milik kaum agama yang lainnya? Allahu Akbar. Dari mana tafsiran orang yang beragama seperti ini yang diangkat sebagai imam besar bisa berstatement, bisa memberikan ucapan seperti ini ketika si Paulus datang? Ini musibah. Merupakan di antara bentuk kebodohan di atas kebodohan. Jahilul murakkab, yang tidak pantas orang ini menjadi imam besar, tidak pantas dengan statement yang seperti ini. Kemudian Allah katakan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari semua peribadatan yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Maka tidak boleh seorang muslim wala kepada orang-orang kafir, menampakkan kecintaan, kerinduan, kesenangan, kesanjungan kepada orang-orang kafir yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menampakkan kebencian, menuduh ahli sunnah kaum muslimin yang di atas tauhid mereka radikal, mereka teroris. Na'udzubillah. Dari mana pemahaman rusak yang seperti ini? Ini merupakan akidah yang rusak zaman rahmatullah yang dipertontonkan sebagian ormas yang mengaku NKRI Pancasila yang paling toleran. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang intoleran. Namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang bukan Pancasila dan NKRI. Dari mana sikap seperti ini? Mereka menganggap dirinya negarawan, kemudian agamais. Orang-orang yang berjalan di atas agama ini. Ini bukan sikap seorang mukmin. Karena sikap seorang mukmin itu tegas, lugas, jelas. Mereka wala kepada orang-orang beriman, cinta kepada orang beriman, cinta kepada kebaikan, dan mereka berlepas diri. Mereka berlepas diri dari kekufuran dan tokoh-tokoh kekufuran. Bagaimana kita menyanjung Paulus? Paulus di antara manusia yang melegalkan LGBT, melegalkan kerusakan, melegalkan kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Dia melegalkan keburukan, kejelekan yang akan menimpa manusia, peradaban manusia. Tidak usah berbicara tentang agama, tentang hukum LGBT. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan saja, bahwasanya LGBT ini sangat merusak generasi manusia. Ingin merusak, menghancurkan generasi manusia. Maka bagaimana mungkin kita menyanjung orang yang ingin merusak dengan slogan menyebarkan kasih. Ini pada hakikatnya dia ingin menyebarkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.